Assalamualaikum anak-anak. Kita lanjutkan materinya tentang loop ya. Nah, ini loop adalah salah satu alat optik yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita, untuk keperluan tertentu ya. Dalam hal ini loop itu fungsinya untuk melihat benda yang kecil agar tampak menjadi lebih besar. Ini ya, seperti yang terlihat. Selanjutnya, loop itu terdiri atas satu lensa cembung atau lensa positif ya. Jadi hanya terdiri dari satu lensa cembung, dan disebut sebagai lensa positif ya. Kita tahu kenapa disebut lensa positif karena titik fokus lensa cembung itu ada di belakang lensa ya. Nah, berikutnya bayangan yang dihasilkan oleh loop ya itu lebih besar dari bendanya, maka loop itu sering disebut sebagai kaca pembesar. Nah, sedangkan sifat bayangannya ya, maya, tegak, diperbesar. Maya itu gimana? Kalau untuk loop berarti kalau bendanya bersifat maya, itu bayangannya terletak di tempat sinar datang ya. Kemudian tegak itu berarti sama tegaknya dengan bendanya. Terus diperbesar itu berarti ukuran bendanya lebih besar dari benda aslinya. Nah, loop ini bisa kita gunakan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan mata berakomodasi atau mata tidak berakomodasi. Ini menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum. Apa itu mata berakomodasi maksimum? Mata berakomodasi maksimum itu artinya kondisi lensa mata pada saat menggunakan loop itu dalam keadaan mencembung maksimum. Gitu ya. Jadi posisi lensa mata kita pada saat menggunakan loop untuk melihat benda itu dalam keadaan cembung maksimum ya, maka dikatakan berakomodasi maksimum. Nah, seperti apa jalannya sinar untuk pembentukan bayangan pada loop supaya menghasilkan bayangan yang bersifat bayangan yang lebih besar ya. Kemudian kalau untuk mata berakomodasi maksimum itu berarti nanti bayangan akhir yang dihasilkan oleh loop itu terletak di titik dekat mata. Jadi nanti kalau bendanya di sini ya, itu akan ada titik potong bendanya, itu perbesarannya juga di sebelah sinar datang. Kalau ini kan tempat sinar datang ya misalnya, berarti bendanya ada di sini nanti. Nah, kita lihat ini titik-titik apa saja ya. Ini titik fokus ya, ini titik pusat lensa dan ini juga titik fokus. Ada dua titik fokus untuk lensa. Ya, kalian sudah tahu salah satu namanya fokus pasif dan satunya fokus aktif. Nah, siapa yang fokus pasif dan siapa fokus aktif itu tergantung pada jenis loopnya. Kalau ini jenis lensanya. Karena ini lensa positif, maka fokus aktifnya itu adalah di belakang lensa. Ini bagian depan yaitu bagian tempat sinar datang ya. Berarti di sini adalah bagian belakang yaitu tempat sinar biasnya. Nah, titik fokus, titik yang menjadi tempat pertemuan sinar-sinar bias itu namanya titik fokus aktif. Nah, untuk loop yang menggunakan lensa cembung itu berarti fokus aktifnya ada di belakang sini. Yang ini fokus aktif sedangkan yang ini fokus pasif. Nah, yang perlu diketahui adalah letak fokus pasif dan fokus aktif itu harus sama jaraknya dari lensanya. Kalau di sini misalnya kita menggambarnya nanti 2 cm, berarti dari lensa ke fokus pasif, fokus aktifnya itu juga harus 2 cm. Karena kalau tidak, nanti pada saat menggambar, melukiskan garis pembentukan bayangannya akan jadi salah. Kita lihat bagaimana proses pembentukan bayangan supaya pada saat mata kita berakomodasi maksimum. Ya. Nah, jadi kuncinya adalah di letak bendanya. Letak bendanya ini harus berada di antara lensa dengan titik fokus pasifnya. Kenapa? Ya, supaya tadi kan tujuan mata kita yang berakomodasi maksimum itu adalah supaya tujuannya terbentuk bayangan di titik dekat mata. Nah, kemarin pada saat di materi prasyarat kita sudah menggambarkan letak bayangan dan hasil bayangannya tergantung pada letak bendanya. Supaya bendanya ada diperbesar dan terletak di sini ya di titik dekat mata, maka
posisi bendanya harus diletakkan di antara lensa dan titik fokus pasifnya. Jadi sinar datangnya ada di sini, dari bendanya ya. Mata kita di mana? Di sini. Jalannya sinar seperti apa? Kita tahu kan kemarin pada saat pembentukan bayangan itu minimal kita gunakan 2 sinar istimewa. Karena ini lensa cembung, maka yang kita gunakan adalah sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, kita gunakan sekarang misalnya, nah ini sinar datang sejajar ya. Nah, ini sinar istimewa keberapa untuk lensa cembung? Ya, bentar, ini lensa sinar istimewa yang pertama. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utama kan ya. Nah, dibiaskan tuh menuju titik fokus aktif untuk lensa cembung. Gitu. Nah, ini adalah perpanjangan sinar biasnya. Ya, untuk apa gunanya nanti akan terlihat. Berikutnya, kalau baru satu sinar istimewa, kita belum akan ketemu bayangan karena belum ketahuan nih titik potongnya di mana, kan gitu ya. Jadi minimal kita gunakan 2 sinar istimewa. Nah, kita lihat untuk yang sinar kedua ini menggunakan sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat optiknya diteruskan ini ya. Ini kan lurus nih, nggak patah seperti ini ya. Kalau ini kan patah. Nah, kalau ini lurus, diteruskan tanpa dibiaskan. Oke. Nah, kalau ini kita lanjutkan ke sana, bukan titik temu yang akan terjadi, tapi akan semakin jauh. Maka solusinya adalah kita panjangkan garis biasnya ke belakang. Nah, kalau dipanjangkan nanti akan ketemu titik potong di sini. Nah, letak titik potong inilah yang akan terjadi tempat bayangannya. Nah, ini bayangan yang dihasilkan. Jadi bayangannya lebih besar ya, lebih besar dari bendanya. Ini lebih panjang kita lihat. Kemudian maya, kenapa maya? Karena terletak juga di tempat sinarnya datang. Gitu. Kalau di sini berarti dianya nyata, ya. Ini maya karena di sini. Kemudian diperbesar, terus tegak. Kenapa tegak? Ya, karena ini ke atas ya. Yang ini juga ikut ke atas. Itu adalah sifat bayangan yang dihasilkan oleh loop dengan mata berakomodasi maksimum. Ingat, untuk mata berakomodasi maksimum, bayangannya itu terletak di titik dekat mata, ketemu di sini. Nanti kita lihat bedanya apa, bedanya menggunakan loop dengan mata tidak berakomodasi. Nanti ya. Nah, selanjutnya, ini yang perlu digarisbawahi, bendanya mesti diletakkan di antara titik F ya dan titik O. Antara lensa dengan fokus. Tadi sudah dibahas. Nah, bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, diperbesar, dan ini terletak di titik dekat mata normal, yaitu 25 cm. Nah, selanjutnya perbesarannya. Pada loop, untuk mata berakomodasi, perbesarannya ini. Jadi, M sama dengan SN per F plus 1. Di mana SN itu adalah titik dekat mata, yaitu 25 cm, atau nanti kalau di soal tergantung soalnya diketahuinya berapa. Karena secara teori kita tahu titik dekat mata normal itu antara 25 cm sampai 30 cm. Jadi kalau tidak diketahui kita gunakan 25 cm. Tapi kalau diketahui maka kita mengikuti yang diketahuinya itu berapa. Nah, selanjutnya per jarak fokus. Jarak fokusnya berapa? Sama ya dari sini ke sini. Plus 1. Ini adalah perbesaran pada loop menggunakan mata berakomodasi maksimum. Sampai di sini oke ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana menggunakan loop dengan mata tidak berakomodasi. Nah, apa itu mata tidak berakomodasi? Mata tidak berakomodasi itu adalah kondisi lensa mata kita pada saat menggunakan loop itu dalam keadaan pipih, menipis. Ya, kalau yang tadi berakomodasi itu kondisi lensa mata kita pada saat menggunakan loopnya menebal atau mencembung maksimum ya. Kalau ini lensa matanya adalah memipih gitu. Nah, berikutnya bagaimana perjalanan sinarnya ya. Titiknya seperti ini sama. Oke, ini fokus aktif, ini fokus pasif, ini pusat lensanya. Nah, yang di bagian kiri ini kita anggap sebagai tempat sinar datang karena bendanya ada di sini ya. Ingat, tempat adanya benda itulah tempat sinar datangnya. Gitu. Terus mata kita di mana? Di sebelah sini. Nah, kemudian
kita perhatikan bendanya itu kita letakkan tepat di titik fokus pasif. Bedanya ini. Jadi yang kuncinya adalah di awalnya. Bendanya harus diletakkan di titik fokus. Kalau tadi kan di antara fokus dengan ini ya. Oke. Selanjutnya sama, kita buat sinar datang sejajar sub utama. Ini sinar istimewa pertama. Nah ini sama ya, dibiaskan melalui fokus aktif gitu. Kemudian harus 2 kan minimal, kita gunakan lagi yang kedua. Oke, ini ya. Nah, sinar datangnya ke sini. Perhatikan, ini mau dipanjangkan sampai kemanapun, yang ini juga dipanjangkan kemanapun, nggak ketemu. Yang ini juga mau dipanjangkan sampai kemanapun, ini nggak akan ketemu. Nah, ini namanya hasil bayangannya itu membentuk sinar yang sejajar. Menggunakan loop dengan tidak berakomodasi maksimum pada mata tidak berakomodasi, itu bayangan yang dihasilkan nanti akan terletak di jauh tak hingga. Ya, atau dikenalnya kan mata tidak berakomodasi itu kondisi lensanya rileks ya. Jadi terletaknya di jauh tak hingga. Karena kondisi mata rileks ya, jadi kita nggak cepat lelah pada saat menggunakan loop gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya, apa sih kuncinya supaya kita menggunakan loop dengan tidak berakomodasi? Kalau misalnya ditunjukkan gambar seperti ini ya, nah, kalian langsung ditanya, ini gambar pada pembentukan bayangan loop, ini matanya tidak berakomodasi atau berakomodasi? Maka cirinya adalah di garis biasnya. Kalau ini sejajar, dipanjangkan kemanapun nggak ketemu, baik ke belakang, perpanjangan sinar biasnya maupun sinar biasnya yang dipanjangkan, itu dia nggak akan ketemu atau sejajar ya, maka dia tidak berakomodasi. Beda dengan yang tadi, kalau yang tadi kan dipanjangkan tuh akan ketemu di sini. Itu mata tidak berakomodasi. Kuncinya di mana? Sekali lagi kuncinya adalah di letak bendanya. Kalau tidak berakomodasi maksimum, letak bendanya di antara lensa dengan titik fokusnya. Kalau di mata tidak berakomodasi, itu bendanya harus diletakkan di titik fokusnya, fokus pasif atau F2 ya kalau di buku. Nah, terus bayangannya apa yang dihasilkan? Sama sih, maya, tegak di sana ya. Artinya bayangannya itu di sana, di jauh di sana ya, diteruskan tuh ke sana. Tegak sama tegaknya dan diperbesar gitu. Kemudian ini ya, jatuhnya itu di tak hingga atau di titik jauh mata normal. Itu cirinya ya. Nah, berikutnya bagaimana perbesaran pada loop saat mata kita tidak berakomodasi. Jadi M-nya sama dengan SN per F langsung. Kalau tadi yang berakomodasi maksimum plus 1 ya, kalau ini perbesarannya SN per F langsung. Jadi SN-nya adalah titik dekat mata, bisa 25, antara 25 sampai 30 ya. Dan F-nya adalah titik fokus. Jadi ini pembahasan tentang loop ya. Jalannya sinar, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum.